Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang tidak jawab salam saya doakan tidak dapat izin nikah lagi. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya ndak berani banter, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para habaib, para sarifah yang saya ta'azimi, yang saya hormati. Wabil khusus yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahim MM, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati wabil khusus kepada Ketua Panitia Penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati kepada kawan-kawan dari Karang Taruna, Sinoman dari RT 21, 22, 23, dan juga kepada hadirin wal hadirah jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah, inayah dan kesempatan kita dapat berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulang pengajian Allah turunkan berkat rahmat yang berlimpah ruah. Syukur lagi pulang pengajian bisa umroh, bisa haji ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa menginap di Mina dan Musdalifah, bisa berjalan dari Sofa ke Marwah. Syukur lagi pulang pengajian bisa ziarah ke makam baginda Rasul di Madinah. Syukur lagi pulang pengajian rizkinya bertambah-tambah, bisa beli sawah, bisa beli rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah. Syukur lagi yang jomblo-jomblo bisa nih
nikah, Allahumma amin. Syukur lagi bisa jadi calon lurah atau bulurah. Belum diamine iki. Syukur meneh mudah-mudahan bapak-bapak istrinya semangat tenan nih bapak, masya Allah. Bapak iki ngomong, Gus, jane saya itu bukan ndak berani, bukan. Asline yo aku wani. Yang jadi masalah itu istri saya yang lebih berani masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang berangkat ke tempat ini, duduk di sini pengajian, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang sakit bisul mudah-mudahan hilang bisule. Yang sakit kepala mudah-mudahan hilang sakit kepalanya. Yang punya mah mudah-mudahan wasilah berangkat pengajian mahnya hilang. Yang sering vertigo kakean utang mudah-mudahan utangnya lunas. Wah, iku sing semangat amine kuwi ketoke ya akeh utange kuwi. Mudah-mudahan sing diutangi lali. Yo, mudah-mudahan yang punya hutang semuanya hutangnya lunas. Amin. Mudah-mudahan yang punya sakit gatel-gatel mudah-mudahan gatel-gatele hilang. Yang punya sakit mata mudah-mudahan matanya hilang. Amin. Ya toh. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ya toh, yang ditolak cintanya mentah-mentah mudah-mudahan cepat move on. Bapak ojo amin, Pak. Amin. Bahaya, Pak. Amine ojo nak gini engko ae, Pak. Iki akeh pengintai nak gini, Pak. Ya, mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ki cepet nikah. Wasilah pengajian ini move on ke endang rapi. Lah Gus pripun? Saya mau move on itu susah lah iki. Perkara ra pengen liyane pengenku siji mung kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu. Masya Allah, apal bagian nyanyi ngono ki apal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur Bu, Pak, itu adalah kewajiban kita sebagai hamba. Dan bersyukur itu juga itu menjadi salah satu syarat hamba mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, Pak. Bapak, Ibu, kalau hidupnya kurang damai, kurang tenang, kurang bahagia, berarti satu masalahnya. Apa? Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Bapak, Ibu, yang ditambah nikmatnya itu ada dua macam. Pertama, bisa ditambah nikmat secara zahir, nikmat secara materi. Bisa juga yang ditambah itu Bu, Pak, nikmat secara batiniah.
Nikmat secara zahir materi pripun Gus? Ibu, bapak, bulan ini gajiannya sedikit 500.000. Ibu syukuri alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, bisa jadi wasilah nikmat yang engkau syukuri saat ini, bulan depan ditambah. Awalnya gajine cuma 500.000 ditambah jadi 2 juta. Allahumma. Itu secara materi, secara zahir. Tapi bisa jadi yang ditambah nikmatnya oleh Allah itu bukan secara zahir, secara materi, tapi bisa juga secara batiniah. Contoh nggih, contoh. Ibu punya rumah. Rumahnya ibu ini kecil, sempit. Ukurannya kuwi R S S S S S S S S S. Apa kuwi Gus? Rumah sangat sempit sekali, selonjor saja sangat susah. Pas. Rumahnya kecil, tapi alhamdulillah ya Allah, disyukuri. La azidannakum, maka ditambah nikmat. Rumah boleh kecil, tapi serasa dari ruang tamu ke dapur, serasa serongga simpang. Kenapa? Wasilah mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, la azidannakum, maka akan ditambah nikmat yang Allah berikan. Bapak punya motor. Motor iki motor tahun jadul, tahun 70-an. Ya toh, motor rusak bahasane. Ya motor rusak. Dipakai 10 meter mati. 10 meter macet. 10 meter macet. Ndak ada tebengnya, knalpot yo copot. Ya toh, wis mesake tenan. Tapi wasilah mensyukuri, alhamdulillah aku duwe motor meskipun tidak ada nomor DA. Ono tulisan ketimbang melaku. Mesake. Tapi wasilah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dia pakai motor jadul serasa pakai Fortuner. Wasilah apa? Wasilah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sama Bu, saya juga datang ke sini nih Bu. Asline kuyo, asline yo kesel, asline. Pengene yo ngombene yo teh hangat. Iya toh, pengene cuma yo iki yo piye wong meja miring ngene iki ya. Yo tak lurusne dhewe gak apa-apa Pak Panitia ngene iki. Ngaji kok mesake ngene iki kiyaine piye. Jane yo pengene teh hangat. Cuma kan Gusti Allah matur teng Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kau syukuri nikmatmu saat ini, la azidannakum, maka akan ditambah nikmatmu. Ndak apa-apa, saya syukuri air putih iki. Jane yo pengene teh hangat, cuma yo ana banyu putih yo tak syukuri ngene. Masya Allah. Bu, Pak, kula niki Bu ngombe banyu putih ki rasane ki teh hangat. Mergo napa? Mergo tak syukuri alhamdulillah ana ya banyu putih ya alhamdulillah ngene iki. Syo piye meneh ya pengene ya teh hangat. Pengene, cuma ya gak apa-apa ya tak syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Pak, kabeh iki lek ora disyukuri Pak, susah. Kok ngene aku pengajian wis ngerti aku iki keringetan kaya ngene iki yo kipas yo rono ngene iki. Beh, panggunge tok sing megah ngene iki kipas ra ono yo panas. Tapi yo tak syukuri ngene iki alhamdulillah yo. Panggung yo goyang ngene piye wedi aku. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tapi la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, saya yakin 100% ya Allah, la azidannakum, akan kau tambah nikmat yang telah aku syukuri saat ini. Wow. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ingat kata Allah, barang siapa yang kufur nikmat kepadaku, maka azabku sangatlah pedih. Pak, kabeh-kabeh iki lek ora disyukuri ki susah. Bapak duwe bojo, ora disyukuri susah. Ibu yo duwe bapak, ora disyukuri ki susah. Iya toh? Kenapa? Karena terkadang rumput tetangga lebih hijau kelihatannya. Tapi padahal kalau bapak bisa syukuri, alhamdulillah, bojoku ki lemune ya sumpele bom. Disyukuri Pak, ben penakku ya disyukuri, alhamdulillah, bojoku lemu, ora dikei mangan 2 tahun ora ketok. Duwe bojo kuru ya alhamdulillah, bojoku kuru, orang rusak sok motor barang gue. Alhamdulillah bojoku cerewet, ngomel ae. Nafas saya jenengan salah gitu. Ono Pak ngono kuwi nak kene. Endi wonge teko? Wonge teko endi tunjuk? Syuh ngene iki. Ngono Pak, kudu disyukuri Pak. Insyaallah kok mati-mati dhewe, aman. Makanya Bu ono cerita nak simpang. Ini nak simpang. Nak kene insyaallah ibu-ibu iki masyaallah. Makanya kula niki copot kacamata ini karena grogi melihat ibu-ibu ini cantiknya kelewatan. Kelewatan ini maksudnya wis lewat Bu, iki yo sison. Peden. Bu, nak simpang kuwi ono kisah ngene iki sampean perhatekno tenan. Di simpang itu ada cerita ya toh, seorang istri ki ngomel ae Pak. Beh ngomel. Nafas saya bojone salah. Disentaki bendino. Masya Allah cerewetnya luar biasa. Turuwe ngomong. Coba kurang cerewet apa? Iya toh, turuwe ngomong. Suatu ketika suami niki ngomong, "Dek, ayo nang simpang tumbas apa gelang. Tak tumbas ke kue gelang, tenang ae 1 kilo. Gelang emas 1 kilo tak tumbas ke. Tenan Mas. Iya. Ayo budal nak simpang. Budal nak simpang. Tumbas gelang. Nganti sikut Bu gelange. Ora iso bengkok wisan wis ngene iki. Iku budal nang pasar ya toh ono kisah ya toh. Budal nang pasar pamer gelang. Ya toh dimunikno ngene iki. Iki pira krincing. Tahune piroan iki krincing. Gak ngerti dibales karo sing duwe tahu. Iki 5.000, iki ne Mas kabeh. Budal nak simpang, tumbas. Oh. Iklan ngene iki. Nggih monggo. Nggih. Lah iya kaget emang lho ora masyaallah. Mantep iki ketua panitia ini mantep iki. Jos. Apa cucukane? Waduh jen panggunge gedene sampeyan ora ono cucukan iki piye? Sampeyan sik Bu ya, iki ono kipas iki pemasangan kipas iki. Hati-hati Pak, mbok kesetrum sampeyan nggo. Wedi malan aku nggo. Iki guse iki akeh njaluke ora Bu, aku ki rene iki teko ikhlas tenan iki tak kok Bapak guru kula niku Pak Abdurrahim kula ikhlas mriki niki, ikhlas lillahi taala. Bukan perkara apa-apa, amplop ya ora ngawur sampean ngomong amplop. Ora isine ngawur jumlahe. Ora Pak, guyon kula niki masyaallah ketua panitia aja digawe bingung ya toh. Guyon. Lek ana ya diusahakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngene kan penak. Yo, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang teh hangat Pak. Boten kula pun masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih Bu nggih. Pergi ke simpang untuk beli gelang ceritane. Bojo ngomel ae tumbas ke gelang. Alhamdulillah pulang dari simpang punya gelang baru bagus mengkilat. Sampai di rumah, suwun nang matur suwun Pak. Iya.
Sampeyan ki jan masyaallah luar biasa pahlawanku ya Yesus. Dek, ya pripun Pak? Siap pripun? Iku tolong dicek. Sumur kuwi ana isine apa ora? Oh nggih, siap, siap laksanakan. Ngono to. Dicek sumur kuwi. Pas dicek lah kok tenan. Bapaknya dari belakang mendorong istrinya masuk nang jero sumur. Bapake karo ngerokok, mampus kowe kapok kowe. Ngomel ae kowe mlebu sumur kowe. Karo ngerokok. Lah kok Pak, ndak lama kemudian 10 menit ngerokok urung mari kok. Datang satu sosok dari dalam sumur. Sampean sapa? Aku jin. Penunggu sumur 400 tahun. Aku nunggu sumur ki tenang, uripku damai. Tiba-tiba ana wedokan nang jero ki cerewete minta ampun. Weh, ra kuat aku ra kuat. Ya ngono kuwi, Bu. Jin 400 tahun ra kuat apa meneh bojo sampean ngono kuwi. Ya pisan-pisan dilus-elus ngono. Disyukuri alhamdulillah bojoku ireng mambu alhamdulillah ngono kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, marilah kita mengucapkan salam kita wabil khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabat karib beliau, termasuk mudah-mudahan ila yaumil qiyamah kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, berbicara tentang Maulidur Rasul. Kenapa kita harus merayakan hari kelahiran baginda Rasul? Bu, Pak, biasanya para ulama, para kiai-kiai besar, para wali-walinya Allah itu, Bu, Pak, ndak pernah yang namanya dirayakan hari kelahirannya. Yang ada, yang dirayakan adalah haul. Haul itu adalah hari kematian. Kok bisa Gus? Yo bisa. Kenapa? Karena para ulama-ulama tuan guru kita, para wali-walinya Allah itu bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Kenapa baginda Rasul dirayakan hari lahirnya? Karena baginda Rasul sejak lahir sampai beliau meninggal dunia, wafat itu baik. Makanya baginda Rasul dirayakan hari kelahirannya. Bu, Pak, kenapa para ulama dirayakan hari kelahirannya? Karena mereka bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Karena banyak sekali hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengawali hidup dengan baik, tapi belum tentu bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Boleh sholatmu istiqomah, boleh ibadahmu jos, sedekahmu nyoh, puasamu rajin, tapi belum tentu di akhir hayatmu kamu mati husnul khotimah. Logikane Pak, Bu, yang sholat saja tidak ada jaminan husnul khotimah, apalagi yang tidak sholat. Yang sholatnya genep 5 waktu istiqomah saja belum ada jaminan dari Allah, apalagi yang sholatnya bolong-bolong, Bu. Loh, iki perlu dipikir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa saat ini besok akan mati, besok akan merasakan yang namanya mati. Bu, Pak, tidak ada jaminan nanti tengah malam kita masih bisa hidup. Bisa jadi sampean duluan, saya terakhir. Iso juga kewalik, saya terakhir jenengan duluan ya iso. Bisa jadi yang sekarang di pinggir sampean mungkin sedang ketiduran, ngaji turu ngene iki. Ditangeni, Bu pun mantun, ternyata innalillahi wa inna ilaihi ya ono.
Tidak ada jaminan. Wah, teh teko to iki. Syuh ngene iki mantep ketua panitiane ngene iki. Monggo Pak, monggo. Rodok cepet Pak, rodok cepet. Wah, mantep ketua panitia. Hati-hati Pak. Masya Allah ini. Pripun. Nggih. Nggih. Wih, double iki enten kopine ya Wan. Masya Allah nggih. Matur suwun. Nggih. Teng mriki mawon nggih. Pun. Ngene iki. Lho ya toh. Lah niki hebate kula nggih niki Bu. Kula kasih tahu nggih Bu. Ada berapa tadi 3 tempat nggih sing ceramah nggih. Kula enten abai kula terus enten Mbah Yai Mustofa niku pimpinan pondok Nurul Mustofa teng Sungai Loban nggih ceramah teng mriki. Cuma nggih tasih hebat kula gitu saya. Lah pripun? Kula kan ceramah wau matur ngeten, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum. Baru saja Bu saya syukuri iki Bu. Loh iki lho. Baru saja saya syukuri air putih, pengen teh hangat saiki. Urung ono setengah jam ki lho wis teko teh hangat ngene iki. Beh, masyaallah. Plus kopi mah. Jane yo pengene jahe anget jane. Tapi yo ono teh yo gak popo ngene iki kan yo tak syukuri. Masyaallah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka akan ditambah nikmatnya. Ndak apa-apa. Ya toh, ndak ada jahe anget ndak apa-apa. Iki teh iki Masya Allah rasane kok jahe anget Bu, Masya Allah. Yo minimal yo susu anget, wong cah enom seneng susu yo tuh ya. Tapi yo gak apa-apa nek kopi ngene iki yo gak apa-apa wis tak syukuri alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang bisa mengawali hidupnya dengan baik, belum tentu bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Tidak ada jaminan besok kita masih bisa hidup, tidak ada yang bisa menjamin. Orang kaya mah kurang semangat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, Pak Lurah, Pak Ustadz gak ono Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Yang salat 5 waktu istiqomah saja belum ada jaminan dia masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Yang setiap hari zikiran saja belum ada jaminan masuk surga, apalagi yang jarang zikiran, jarang sholawatan. Belum tentu Bu. Banyak orang yang bisa mengawali hidupnya dengan baik, tapi belum tentu bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Makanya Bu ada kisah. Kisah ini menceritakan seorang kiai. Kiai iki duwe manuk. Yo kabeh kiai duwe manuk. Tapi iki beda, ya toh. Iki kiai iki duwe manuk unik. Punya burung unik. Ya toh. Burung ini burung beo Bu. Setiap pagi burung beo ini berzikir kepada Allah. Setiap pagi. Pada subuh zikirannya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Oh senenge kiai punya burung kok iso zikiran. Iya toh. Lah tiba-tiba Bu, ketika kiai ini ingin memandikan burung tersebut, dia bawa sangkarnya ke bawah, dia buka sangkarnya, dia keluarkan burungnya. Tiba-tiba dari belakang ada kucing Bu lari menerkam si burung ini. Mati. Tiba-tiba sejak hari itu kiai ndak semangat. Ngajar yo ndak semangat. Ngisi ceramah yo ora semangat. Bukan perkara ke ono susune ora.
ndak semangat ngisine, masya Allah lemes. Akhirnya santri niki masya Allah, yuk monggo ayo iuran, kita belikan burung beo yang sama seperti burung beo kiai, supaya kiai ini semangat lagi ngajarnya. Tenan, akhirnya santri kumpulan, dia kumpulan, sudah kumpulan selesai, satu pergi ke pasar cari burung beo. Ternyata di pasar ada burung beo yang lebih unik daripada burung beonya kiai. Kalau pagi dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau malam dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh jos. Dibelilah oleh santri, sowan tenggene kiai, ini ada burung beo yang lebih unik dari kemarin. Lah, kemana? Burung beo ini kalau pagi syahadat kepada Allah, kalau malam dia bersaksi kalau baginda Rasul adalah utusan. Jos. Lah terus pripun? Monggo kiai supaya semangat lagi ngajarnya, jangan lemes. Kiai jawab nopo, Pak? Saya lemes bukan karena burungku mati, bukan. Lah terus saya lemes itu ketika melihat burung ini loh. Burung ini setiap pagi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir setiap pagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tiap pagi dia berzikir, tapi ketika mati diterkam kucing, tidak ada satu kata pun dari zikirnya yang setiap hari bisa dia ucapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum ada jaminan, Bu. Monggo sholat 5 waktumu dirajinke, itu pun masih belum ada jaminan, apalagi yang tidak sholat. Loh, ini penting. Makanya suksesnya acara ini, Bu, Pak, kalau kita kembali ke rumah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang sholatnya bolong-bolong, ya toh alhamdulillah didandani sholatnya pelan-pelan, pelan-pelan. Yang sering absen sholat subuh, alon-alon sholat subuh didandani meneh. Kalau bisa jamaah ke musola. Musola nopo niki? Nurul Iman. Pisan-pisan jamaah ke musola. Iki ndi ketua musolane ndi iki? Sinten jenengan? Oh, Pak Abdurrahim, masya Allah. Niki lek jamaah niki nggih sak menten, Mbak, tiange. Wah, kurang lebih. Wah, mantap tenan. Ku kurang napa lebih? Masalahnya teng simpang niku wonten cerita ngeten, Bu. Ada ketua musola niku ngamuk, ketua masjid, takmir masjid niku ngamuk. Tiba-tiba dia azan jam 9 pagi. Azan kok jam 9 pagi. Azan takmir masjid itu loh, azan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 9 pagi adzan. Orang-orang yang ngomong, wah takmir sesat, takmir gendeng, jam 9 kok adzan. Akhirnya tiang sak desa RT 21, 22, 23 ono sing nggo cangkul, ono sing nggo samurai barang, ono sing nggo parang. Wah, iki kita sebleh wong iki wis sesat iki. Azan kok jam 9 isuk piye? Sampai di depan masjid, endi takmir gendeng. Akhirnya metu takmir. Loh, ada apa, Pak? Kok jam 9 kesini? Loh, sampean iku lho. Jam 9 kok azan apa? Gendeng sampean. Ora. Sing gendeng ki sapa? Sampean ku lho, tak adani subuh ra teko. Tak adani zuhur ya ora teko. Tak adani asar ya ora teko. Tak adani maghrib ora teko. Tak adani isya ora teko. Iki nyapo kok teko tak adani jam 9. Sing gendeng sapa? Bisa dicoba gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Abdullah pernah bertanya kepada baginda Rasul,
Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasul menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, bakti, siap nyenengke, siap membahagiakan kedua orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah, jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sholat tepat pada waktunya. Baginda Rasul itu, Bu, Pak, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pesan kepada para sahabat, as-salah, 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 jaga sholatmu. Wah, ini penting. Kenapa sholat? Karena sholat adalah satu-satunya amal ibadah yang baginda Rasul harus langsung ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lain lewat malaikat Jibril. Ibadah haji lewat malaikat Jibril. Ibadah zakat lewat malaikat Jibril. Ibadah puasa malaikat Jibril. Hanya ibadah sholat yang mana baginda Rasul dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung ke hadiratnya. Makanya amal yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat, salat. Kenapa salat? Karena as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. As-salatu rasul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah, Bu, Pak. Percuma banyak orang yang bisa hidup tanpa tangannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa kakinya. Tapi tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala. Tahu delok, Bu? Tidak mungkin. Salat itu kepalanya ibadah. Bagus puasamu. Bagus sedekahmu. Bagus amal ibadahmu. Tapi kalau salatmu rusak, maka ibadah yang lain pun ikut rusak. Makanya jogo sholatmu, itu pesan baginda Rasul. Yang kedua apa? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menghormati kepada kedua orang tua. Yang muda-muda rungokke. Banyak orang tua yang ibadahnya biasa saja. Sholatnya yo biasa, puasanya yo biasa, tapi masuk surga gara-gara anaknya banyak. Kenapa? Mas, Mbak yang masih muda-muda, rungokke tenan iki. Yo. Yang diharapkan orang tuamu itu bukan hartamu, bukan. Yang diharapkan orang tuamu bukan jabatanmu. Tapi yang diharapkan orang tuamu ketika mamakmu itu tergeletak di atas kasur, tidak bisa lagi dia berbicara, susah sudah dia berbicara, nazak dia, kau datangi, kau bisiki di telinga kanannya, ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan hartamu, bukan jabatanmu yang mereka inginkan, tapi yang mereka inginkan ketika mereka besok mati, masuk sudah mereka ke liang kubur, setiap Jumat kau datangi mereka, kau bacakan Fatihah, Pak, bersihkan makomnya, kau bacakan Fatihah, kau bacakan Yasin, itu yang mereka inginkan. Loh, Bu, nggih. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Kemana caranya supaya jadi anak yang soleh dan soleha? Pertama, ibda' binafsih, kata baginda Rasul. Mulai dari diri sendiri. Nah, pergi kamu ke musola. Nah, pergi kamu ke TPA. Nah, jamaah kamu.
ibunya di rumah asik nonton TV. Ono nak gini wonge. Endi tunjuk ngadeg. Nah, pergi kamu ke musola baca Al-Qur'an. Tapi ibuke asik, wah iki tas apik iki nak sopi. Ono endi wonge? Masyaallah ora teko jerene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibda bi nafsi, Bu. Nggih, itu titipan yang Allah berikan kepada kita harus dijaga, Bu. Loh, banyak orang tua. Nih, titenono. Banyak orang tua yang ahli ibadah dia. Oh, ahli ibadah. Sholat malamnya ndak pernah libur, istiqomah sholat tahajud. Sholat 5 waktunya istiqomah. Tapi ketika dia diadili di hari kiamat, malaikat bilang, sampean itu ahli neraka. Orang tua ini bilang, sampean iki buta apa piye? Aku ini loh di dunia ahli ibadah. Sholatku jos, sedekahku nyoh, puasaku yo rajin. Kenapa saya jadi ahli neraka? Apa kata malaikat? Kau lihat anakmu di dunia. Kau lihat anakmu di dunia. Dia buka hijabnya. Kau lihat anakmu di dunia. Dia tidak menjaga auratnya. Kau lihat anakmu di dunia. Dia tinggalkan sholatnya. Kau lihat anakmu di dunia. Dia tidak membaca Al-Quran. Orang tua yang ahli ibadah masuk neraka gara-gara anaknya. Tapi sebaliknya ada orang tua yang ibadahnya biasa-biasa saja masuk surga gara-gara anaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Tubuh pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, bakti hormat kepada kedua orang tuamu. Yang terakhir, jihadu fi sabilillah, berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, berjuang saat ini ndak usah naik onta pegang pedang. Ndak apa-apa, ngene iki seneng aku ngene iki. Ya. Ndak usah kok. Piye. Iki arep kopi sampean. Saya ngenteni susu, ya. Ngenteni. Pripun, Pak? Pun mboten napa-napa. Seneng susu sampean. Saya ngenteni panitia gawe susu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki Gus ceramah akeh njaluke mboten. Kula kan wis matur kula ikhlas. Bu, jenengan ngerti Ayu Ting Ting? Yo Mas, ngerti Ayu Ting Ting sampean? Hah? Ngerti? Oh, kenalan nang ndi kowe Ayu Ting Ting kenal ngono kuwi. Ayu Ting Ting kuwi Mas, judule kuwi Ayu Tingak Tinguk. Lho nyapa? Lah iya, nyanyi alamat palsu. Ora ketemu alamate yo alamat palsu dinyanyekno. Iya toh? Tapi hebatnya Ayu Ting Ting kuwi, Bu, ya toh. Ayu Ting Ting kuwi nyanyi alamat palsu 4 menit kuwi 20 juta. Aku ki lho, peh nganti keringetan tak duduhe alamat kebenaran ki lho ya. Susu ra teko. Ngene iki piye? Aduh, wis payah ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, sampai endi ki, Mang? Sampai endi ki, Mas? Yo. Ya Allah. Jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, Bu. Berjuang tidak harus menggunakan kuda, kita pegang pedang, tidak. Sekarang berjuang yang kata baginda Rasul. Baginda Rasul dengan para sahabatnya pulang dari perang Badar. Baginda Rasul bilang, para sahabat, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa yang lebih besar daripada perang Badar? Baginda Rasul menjawab, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu kejelekan. Loh, yang biasane ora tahu tangi subuh. Yang biasanya ndak pernah jamaah salate, berjuang melawan nafsu kejelekan dia.
pisan-pisan jamaah dijak bojone, ya toh, dijak anake. Yang biasanya jarang solawatan. Alhamdulillah, ini bentuk kecintaan saya kepada baginda Rasul. Ojo ngomong cinta kalau tidak ada buktinya. Buktinya adalah apa? Buktinya yo solawatan. Solawat yang mudah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan, kata baginda Rasul. Barang siapa yang solawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya 10 kebaikan. Wa hafidat lahu asru sayyiatin. Tidak hanya diberikan 10 kebaikan, tapi dijaga daripada 10 keburukan. Tidak hanya itu, wa rufi'at lahu asru darajatin. Diangkat derajatnya 10 derajat. Satu solawat. Sing biasane ra tau solawat, saiki istiqomah setiap hari minimal solawat 33 kali. Ndak bisa 1 hari sekali, 2 hari sekali solawat. Sallallahu ala Muhammad. Ibu larep nang pasar, yo karo melaku karo solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, mau kemana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saiki ibu-ibu kan gak ngono. Masak ae karo nyanyi. Bener apa ora? Iya, apa meneh bar disentak bojone, oh nangis. Masak yo karo nangis. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau ceraiin aku, setelah kau dapat istri baru. Dar! Apa? Meneng ae kok. Kompore meledak kok nyanyi ae piye terus. Masak karo nyanyi kompore meledak. Pisan-pisan Bu yo masai karo selawatan. Ya toh. Ya Muhaimin ya salam salimna bil mu'minin. Masya Allah, masak tempe iki karo selawatan. Dikai bojone papa, iki lho tempene mamah iki lho. Ya mbok dirasani. Dirasani karo bojone kok enak iki tempene. Lah iya tempe Muhaimin. Muhaimin piye? Muhaimin selawat. Oh Masya Allah, pantesan tempene enak rasa selawat. Jos. Ya toh. Lagi padu karo bapake dijak solawat. Marah, jengkel sama bapaknya, solawat Bu. Apa meneh bapake arane Muhammad atau Ahmad. Le Ahmad, Ahmad. Ya Habibi, ya Ahmad. Ya Habibi, Ahmad. Ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Bapak yo jawab. Apa jawabe? Ummi. Ummi, rasido Bu, rasido marah-marahan gitu. Digawa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asra. 1 kali kita solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan. Tidak hanya itu, wa hafidat lahu asru sayyiatin. Tidak hanya diberikan 10 kebaikan, tapi juga dijaga daripada 10 keburukan. Tidak hanya itu,
wa rufi'at lahu asru darajatin, diangkat derajatnya 10 derajat. Makanya Bu, di bulan Maulid ini Pak, perbanyak kita bersolawat. Solawat sing gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, solawat itu sama ibaratnya ngeten ya. Jam piro wisan? Wis arep sak jam iki piye terusan? Lanjut ora? Lanjut ya lanjut, tapi susune yo kapan tekone ngene iki. Sepurane pamanitia guyon ora diundang meneh. Wis salah ngundang aku nyapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Pak, kita itu bersolawat sama seperti halnya kita datang ke tempatnya kiai. Ibu, ini desa apa namanya Pak? Tegalrejo. Ada ibu-ibu Tegalrejo datang ke tempatnya kiai. Nggak ketemu dengan kiai karena kiai sedang pengajian jauh di luar kota. Ketemunya sama santrine. Ibu ngomong, saya ndak apa-apa kalau kiainya pengajian monggo, tapi ini ada, saya mau titip salam sama kiai, sama ini ada amplop 20 juta. Oh perkara ibu-ibu Tegalrejo ki sugih-sugih. Besok ibu-ibu dari Tegalrejo datang lagi ke tempat kiai, ndak bisa ketemu dengan kiai, ketemu dengan santri dalam. Ibu ngomong, ndak apa-apa, saya ndak ketemu dengan kiai, tapi saya salam buat kiai, tolong salamkan salam saya buat kiai. Ini ada titipan opo kuwi? Iki titipan duren sak truk. Masya Allah. Besok ibu-ibu datang lagi, ndak ketemu dengan kiai. Ibu datang dengan santrinya, ibu bilang enggak apa-apa, saya enggak ketemu dengan kiai enggak apa-apa, tapi ini saya salam. Tolong salamkan saya kepada kiai, ini ada titipan dari ibu-ibu Tegalrejo, opo semangka 2 truk. Mantap. Besok ibu datang lagi, besok datang lagi. Ketika kiai ini datang pengajian di Tegalrejo, ya toh, ceramah, yang dicari siapa? Yang dicari mana? Biasanya ibu-ibu yang ke pondok nyari saya ndak pernah ketemu. Sama Bu, Pak. Kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini malaikat Jibril datang langsung ngomong, ya Rasulullah, ada yang salam. Siapa? Yang salam adalah orang-orang Tegalrejo. Tapi mereka tidak hanya salam ya Rasulullah, mereka juga menghidupkan sunnahmu. Mereka sholat tahajud, mereka juga sholat duha. Mereka menghidupkan sunnahmu ya Rasulullah. Oh alhamdulillah. Kita sholawat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, ada yang salam lagi. Siapa yang salam? Itu orang-orang Tegalrejo. Tapi mereka tidak hanya salam ya Rasulullah, mereka cinta kepadamu ya Rasulullah. Bu, Pak, ketika besok di hari kiamat, siapa yang dicari oleh baginda Rasul? Yang dicari oleh baginda Rasul adalah orang mana? Orang Tegalrejo yang biasanya salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus cinta baginda Rasul? Karena baginda Rasul itu cinta Bu kepada kita. Akhlaknya luar biasa. Oh luar biasa Bu. Luar biasa akhlaknya baginda Rasul. Maka ada satu kisah. Kisah ini menceritakan tentang ketika baginda Rasul ini sudah wafat. 2 hari setelah baginda Rasul itu wafat, datang Sayyidina Abu Bakar ke rumah anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar ini bilang, wahai anakku, dirimu dulu adalah istri daripada baginda Rasul. Aku ingin bertanya, apa ayah? Aku ingin bertanya, apa bedanya aku
aku dengan baginda Rasul secara amaliyah. Siti Aisyah menjawab, wahai ayahku, engkau dengan baginda Rasul itu hampir sama. Dari segi puasamu, ibadahmu, engkau dengan baginda Rasul hampir sama. Oh, bersyukur. Alhamdulillah, kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya mereka sarapan pagi, Bu, Pak. Ketika sarapan pagi, Siti Aisyah bilang, oh, ini yang membedakan engkau dengan baginda Rasul. Loh, bedanya baginda Rasul dengan saya apa? Baginda Rasul makan, iya. Baginda Rasul makan. Baginda Rasul minum susu, iya, meskipun tidak ada susunya. Baginda Rasul minum, iya, baginda Rasul minum. Lah terus, baginda Rasul keringetan, yo keringetan, mergo kipase nang di. Lah terus bedanya saya dengan baginda Rasul ku apa? Baginda Rasul makan, iya, baginda Rasul makan. Baginda Rasul minum, iya, baginda Rasul minum. Baginda Rasul keringetan, yo baginda Rasul yo keringetan. Lah terus bedanya saya dengan baginda Rasul apa? Siti Aisyah menjawab, wahai ayahku, baginda Rasul itu setiap pagi kalau sarapan yang dimakan hanya setengah saja. Lah terus setengahnya dibungkus, dibawa ke pinggiran kota Madinah, diberikan kepada pengemis yang buta dan lumpuh. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar matur, jangan tunggu besok, detik ini saya bungkus makanan saya semuanya, saya akan berikan kepada pengemis yang buta dan lumpuh di pinggiran kota Madinah. Pergi Sayyidina Abu Bakar, bungkus makanan, pergi ke sana, dicari pengemis yang buta dan lumpuh. Oh, ketemu. Ketika didekati oleh Sayyidina Abu Bakar, pengemis ini bilang, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu kenceng, Muhammad itu stres, jangan kau ikuti Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mikir, waduh, pengemisnya wes ganti. Dudu sing wingi iki pengemisnya. Mulai Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan Siti Aisyah, wahai anakku, pengemisnya sudah ganti. Duh, kok iso yo iku to pengemis satu-satunya yang buta dan lumpuh? Ya itu, wahai ayahku. Ndak ada lagi pengemis selain itu. Oh iya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar balik, dikasih makanan itu kepada pengemis. Setelah dikasih, pengemis itu bilang, fulan, ta'al awalan, ta'al. Ada apa pengemis? Di mana yang biasanya memberiku makanan? Di mana orang yang biasanya memberiku makanan? Di mana orang yang biasanya setiap hari datang ke sini memberiku makanan, memberiku minuman? Di mana orangnya? Sayyidina Abu Bakar bilang, memang ada apa pengemis? Karena yang biasanya memberiku makanan, memberiku minuman setiap hari, tidak hanya memberiku makanan, tidak hanya memberiku minuman, tapi mendulang makanan itu kepadaku sampai habis. Di situ Sayyidina Abu Bakar menangis di dalam hatinya, ya Rasulullah, akhlakmu luar biasa. Engkau berbuat baik bahkan kepada orang yang jelas-jelas menghinamu. Engkau berbuat baik bahkan kepada orang yang jelas-jelas menjelekanmu. Akhlakmu sungguh luar biasa ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai pengemis, yang biasanya memberimu makanan, yang biasanya memberimu minuman, dia adalah Rasulku, dia adalah Nabiku Muhammad bin Abdullah, yang setiap hari kau hina, yang setiap hari kau jelek-jelekan. Itu Nabiku, Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis si pengemis ini. Dia bilang, fulan, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya masuk Islam wasilah akhlak daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akhlak beliau. Bu, Pak, baginda Rasul itu Pak, itu pernah mengalami fase yang sangat luar biasa pedih. Kapan niku Gus? Ketika baginda Rasul berada di tahun Amul Husni, tahun kesedihan namanya. Kok bisa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu baginda Rasul ditinggal oleh dua orang yang biasanya mendukung, mensupport beliau. Ketika tidak ada yang lain, tidak ada yang manusia, tidak ada manusia yang suka kepadanya. Kenapa? Karena beliau berjuang sendirian pada saat itu. Kapan ujian itu tiba? Ketika Nabi Muhammad naik ke Bukit Tursina, di situ Nabi Muhammad kumpulkan orang-orang Mekah. Nabi Muhammad bilang, penduduk Mekah, jikalau aku katakan di balik bukit Abu Tuwais ini ada orang-orang yang siap membunuh kita, apakah kalian percaya? Sodaknaka ya Muhammad, kami percaya, karena memang engkau dijuluki Al-Amin sejak masa remaja. Bu, baginda Rasul itu dijuluki Al-Amin, orang yang dapat mengemban amanah, karena baginda Rasul tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Di masa remaja beliau diberikan julukan oleh penduduk Mekah, yang mana julukan itu belum pernah diberikan kepada orang sebelum dia. Julukan itu bernama Al-Amin, orang yang dapat memegang amanah. Kapan ujian itu tiba? Ketika baginda Rasul di atas bukit dia mengatakan, penduduk Mekah, apakah kalian percaya kalau di balik bukit ini ada pasukan yang siap membunuh kita, pasukan yang siap membantai kita? Apakah kalian percaya? Sodaknaka ya Muhammad, kami percaya, karena engkau memang Al-Amin. Tapi ketika baginda Rasul mengucapkan, wahai penduduk Mekah, jikalau malam ini aku ucapkan bahwasanya kemarin malam aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang menyembah Allah akan masuk surga, tapi sebaliknya siapa yang menyekutukan Allah akan sengsara. Apakah kalian percaya? Apa jawaban penduduk Mekah pada saat itu? Penduduk Mekah menjawab dengan jawaban yang sangat pedih. Jawaban itu bukan berasal dari musuhnya. Jawaban itu bukan berasal dari orang lain, tapi jawaban itu berasal dari keluarganya sendiri, saudara kandung ayah. Siapa dia? Dia Abu Lahab. Dia menjawab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami semua? Celaka kau Muhammad. Mulai saat itu Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dijauhi. Jangan kau dekat-dekat dengan Muhammad, jangan beli dagangannya, jangan berfoto dengan dia, karena dia beda dengan kita. Siapa yang mendukung Nabi Muhammad? Yang melindungi Nabi Muhammad adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib. Semenjak ada Abu Thalib ini, tidak ada yang berani memukul Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah seorang pimpinan Quraisy pada saat itu. Tapi Allah sayang. Allah sayang kepada baginda Rasul. Allah wafatkan Abu Thalib. Allah wafatkan Abu Thalib. Masih ada satu lagi backingan. Siapa dia? Dia yang ketika ketakutan datang, dia yang menyelimuti. Ketika kecemasan datang, dia yang menenangkan. Siapa dia? Dia adalah istri tercinta baginda Rasul. Siapa dia? Siti Khadijatul Kubra. Tapi Allah pun sayang kepada Nabi Muhammad. Siti Khadijatul Kubra ditarik kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, meninggal dunia. Dua orang
yang menjadi sandaran, hilang seketika, air mata pun menetes. Apa yang Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad saat itu? Yang Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada pohon yang rindang akan tumbang, bersandar kepada dahan ranting akan patah, bersandar kepada manusia, bersandar kepada kawan, bersandar kepada sahabat, saudara. Suatu saat mereka akan menjadi musuh, maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda yang hijrah saat ini, ya, mungkin ujian kalian banyak, tapi ingat, baginda Rasul dulu pernah menjadi seperti kalian. Nangis baginda Rasul, pedih, hatinya sakit, Bu, Pak, sakit hatinya ditinggal oleh dua orang yang paling dia cintai. Sudahlah sakit hatinya, hancur hatinya, perasaannya hancur. Di situ baginda Rasul masih dihina, baginda Rasul masih dicaci maki, difitnah. Sampai ujian yang paling besar yang diterima baginda Rasul adalah datang pemuka Quraisy ngomong, ya Muhammad, kau tinggalkan dakwah Islammu itu wahai Muhammad, akan kuberikan kau dunia seisinya. Tinggalkan dakwah Islammu itu. Apa kata baginda Rasul? Law wada'a syamsa fil yamini wal qamari fil yasari ala atruka hadzal amr. Seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku, kau letakkan bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, hanya untuk meninggalkan dakwah Islam ini, maka sejengkal pun saya tidak akan tinggalkan dakwah Islam ini. Pemuda-pemuda yang saat ini hijrah, jangan tinggalkan dakwahmu, tetap terus meskipun banyak yang memfitnah, memusuhimu. Kenapa? Karena baginda Rasul dulu pernah dibegitukan. Pergi baginda Rasul ke satu kota, Bu, namanya kota Taif. Saya alhamdulillah sudah 4 bulan di Saudi. Saya melihat ada gerbang, di mana gerbang itu bekas sejarah yang sangat luar biasa. Ketika baginda Rasul berada di tingkat kesedihan yang luar biasa, Bu, Pak, baginda Rasul ini pergi ke kota Taif. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menenangkan hatinya, menenangkan perasaannya. Karena pada saat itu perasaannya hancur, mentalnya rusak. Dia pergi ke kota Taif untuk menenangkan diri. Tapi ketika sampai di gerbang kota Taif, baginda Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Baginda Rasul tidak disambut dengan sambutan yang baik, tapi baginda Rasul disambut dengan lemparan batu, lemparan kayu, lemparan tulang unta, sampai pelipis daripada baginda Rasul ini mengeluarkan darah yang begitu banyak. Lari baginda Rasul ke balik bukit, menangis baginda Rasul di sana. Ilaika askudu fa'akuwati. Ya Allah, tidak ada lagi orang yang melindungiku, tidak ada lagi tempatku bersandar ya Allah, hanya kepadamu ya Allah tempatku bersandar. Menetes air mata itu. Datang seorang malaikat, malaikatul jibal, malaikat penjaga seluruh bukit di dunia. Dia datang, Muhammad, kau tunjuk bukit mana yang paling besar, akan kutimpakan kepada orang-orang Taif, musnah mereka, binasa mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak menjawab jawaban daripada malaikatul jibal. Sampai di titik malaikatul jibal ini jengkel. Malaikat ini bilang, Muhammad, seandainya aku melihat ada tetesan darah dari pelipismu itu jatuh ke tanah wahai Muhammad, maka akan aku angkat bukit Saufa ini, akan kutimpakan kepada mereka orang-orang Taif, musnah mereka. Baginda Rasul pun mencegah darah itu jatuh ke tanah. Baginda Rasul hanya mengucapkan, malaikat, saya hanya minta satu. Apa?
saya minta aminkan doa saya. Apa doa beliau? Doa beliau adalah, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang di kota Taif ini cucu cicit mereka yang suatu saat akan menyembahmu, sehingga tidak ada lagi orang yang menyekutukanmu di kota Taif ini. Bu, demi Allah, ketika saya ke sana 100% kota Taif saat ini muslim semuanya. Dan kota Taif adalah kota di Arab Saudi yang paling hijau. Kenapa? Karena wasilah berkat doa daripada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada acara maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dilancarkan segala urusan-urusannya, dimudahkan segala kesulitan-kesulitannya, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan wasilah maulid Nabi ini, kita yang duduk di sini Allah mudahkan untuk berziarah di makam baginda Rasul Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Di saat itu nanti ibu akan merasakan di mana ibu akan mengangkat tangan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu mengangkat tangan di depan makam baginda Rasul. Hebat ibu tidak meneteskan air mata. Kenapa? Karena membayangkan baginda Rasul sedang dadah-dadah di dalam. Masya Allah. Mungkin sekarang kita tidak melihat. Dulu perjuangan baginda Rasul susah. Saya membayangkan, ya Rasulullah, jikalau engkau masih hidup ya Rasulullah. Masya Allah, mungkin beliau sedang menangis saat ini. Mungkin kita tidak melihat, tapi mungkin baginda Rasul saat ini hadir di tengah-tengah kita. Melihat, ya Allah, melihat anak-anak kecil sudah pintar bersolawat. Di situ baginda Rasul bangga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang sudah 1 jam lebih dan juga susu masih belum datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf yang luar biasa. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang sopan, ketua panitia mohon dimaafkan. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ceramah agama yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, sekiranya Ustadz dapat memimpin doa kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, Pak. Doaul arba'in kad doaul wali. Itu di dalam kitab Muqaddimah Hadromiyah. Doaul arba'in kad doaul wali. Doanya orang 40 kad doaul wali, sama seperti doanya satu wali. Insya Allah diijabah.
Intinya apa? Intinya kita serius dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana iftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa limuallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jama'atina wa talamidina wa liman lahu huquqan alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ya Allah nawwir qulubana wa qulubahum binuril ilmi wal hidayah wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan saliha wa umran tawila mubarakan wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahli dzikri wa ahlil qur'an wa ahlil jannah wa minas sabiqina bil khairat waqti hajatina ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.